Inilah buku-buku yang ditulis oleh almarhum Justus Kideng yang tersimpan dalam 7 buah lemari dengan jumlah buku yang ditulis sebanyak 380 buku. Penulisan buku ini berlangsung 20 tahun lebih. Namun karena almarhum telah meninggal dunia sehingga buku-buku berisi pesan rohani baru diketahui. Pembukaan buku perdana dilakukan bertepatan dengan Kongres Jaringan Doa Tim Pemulihan Indonesia atau JDTPI yang ke-7 di Kota Soe. JDTPI menyebut proses penulisan buku nubuat melalui proses tidak biasa seperti yang dilakukan manusia normal pada umumnya. Kota Soe kusebut adalah kota alam dan Indonesia kusebut adalah pintu gerbang timur mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Para pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa dimanapun Anda berada mengikuti program ini supaya Anda tahu di Kota Soe, Indonesia ada seseorang yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus berkata kepada Justus Kideng, di akhir zaman ini akan banyak orang bertobat dan dari bangsa-bangsa akan datang ke Kota Soe melihat bukumu yang ditulis dengan tanganku. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita satu video yang sangat viral sekali. Seorang laki-laki yang tuli dan buta, ya. Tuli dan buta. Tetapi keajaiban terjadi, kuasa Tuhan terjadi, dan ini lagi viral banget karena dia menuliskan buku. Bayangkan orang buta bisa menulis, ya, buku rohani Kristen, nubuatan tentang akhir zaman, teman sekali. Sampai saya merinding ketika saya menontonnya. Ini hal yang luar biasa sekali, ya, di luar daripada nalar manusia. Di mana namanya adalah Justus dan sudah almarhum, teman-teman sekalian. Dia menulis buku selama 20 tahun. Itu sebanyak 300 lebih, teman-teman, 380 kalau nggak salah, itu dia menulis buku dengan tulisan tangan sendiri. Dan ada hal yang menarik, teman-teman sekalian, dia menulis ke buku itu ketika mendapatkan wahyu dari Tuhan, itu matanya terbuka, pendengarannya terbuka, dan dia menuliskan buku itu. Ya, dan ini baru dibukakan. Sangat viral sekali, teman-teman sekalian. Maka ini ada pelajaran rohani di dalamnya. Mari kita langsung saja untuk mendengarkan, menyaksikan secara bersama-sama berikut ini. 80 buku nubuat yang ditulis oleh almarhum Justus Kideng mulai dibuka oleh Jaringan Doa Tim Pemulihan Indonesia atau JDTPI di Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Buku-buku tersebut ditulis selama 20 tahun dan tersimpan rapi dalam 7 buah lemari. Inilah buku-buku yang ditulis oleh almarhum Justus Kideng yang tersimpan dalam 7 buah lemari dengan jumlah buku yang ditulis sebanyak 380 buku. Penulisan buku ini berlangsung 20 tahun lebih. Namun karena almarhum telah meninggal dunia sehingga buku-buku berisi pesan rohani baru diketahui. Pembukaan buku perdana dilakukan bertepatan dengan Kongres Jaringan Doa Tim Pemulihan Indonesia atau JDTPI yang ke-7 di Kota Soe. JDTPI menyebut proses penulisan buku nubuat melalui proses tidak biasa seperti yang dilakukan manusia normal pada umumnya. Paling istimewa dan kuat adalah karunia nubuatan. Nah, dari semua bukti-bukti yang ada di NTT ini, ada satu hal yang selama ini menjadi misteri tapi menjadi kenyataan. Ini buku-buku nubuatan inilah buktinya bahwa ada memang nubuatan itu di Soe ini. Ada yang menulis matanya buta dan kemudian lumpuh dan dia tuli tapi bisa menulis buku dalam 7 lemari. Dan ini kurang lebih sudah ada 20 tahun lebih ditulis, baru hari ini dibuka. Jadi apa yang dialami oleh Daniel dulu di zaman Nebukadnezar bahwa dukun-dukun dikalahkan dari agama-agama lain. Buku nubuat adalah ilham yang diturunkan oleh Tuhan lewat hambanya dan melalui tuntunan Roh Kudus.
Meskipun kondisi penulis waktu itu tuli dan buta, namun bisa menghasilkan buku-buku berisi pesan rohani untuk umat Kristiani agar bisa menghadapi akhir zaman dengan terus berdoa. Yang membuka dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini ya yang kita tahu bersama ditulis oleh almarhum Bapak Yustus Kideng, namanya ini dokumen nubuatan. Nubuatan ini artinya ilham yang diturunkan oleh Tuhan lewat hambanya, dan tentu ini di bawah tuntunan Roh Kudus. Nah, memang beberapa dalam pergumulan kita sampaikan bahwa ini tulisan tangan secara manusia, tetapi kita melihat latar belakang kondisi dia saat menulis inilah bahwa ini seperti di luar kebiasaan normal manusia. Buku-buku nubuat ini nantinya akan ditelaah secara teologis untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan warga, gereja, dan pemerintah saat ini. Bagi umat Kristiani, buku-buku tersebut sangat bermanfaat untuk memperkuat iman dan percaya kepada Maha Kuasa. Kita jumpa dalam program televisi Yerta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Yadis Marolo Manulang bersama Bapak Martin Sekoko dan kameramen Yerta Hiptu Jayanto dari Jalan Apel nomor 16, Kota Soe, NTT. Saya saat ini sedang berada di tempat almarhum Yustus Kideng yang mencatatkan buku 7 lemari. Ini ada beberapa duplikat-duplikatnya. Dan dia tulis buku ini dalam keadaan buta dan tuli. Suatu saat ketika Yesus membawa dia ke surga, lalu kemudian Yesus menunjukkan kepada dia buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh Daniel, dan yang dikatakan sembunyikanlah sampai nanti suatu saat ada orang yang menelitinya. Lalu Yustus Kideng berkata kepada Tuhan Yesus, mengapa saya diizinkan menulis tentang buku akhir zaman? Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan majelis, saya hanyalah seorang insinyur muda, dan saya tidak banyak tahu firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu tuliskanlah buku bagiku tentang akhir zaman, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Bukankah engkau sudah lolos dengan masa pencobaan selama 7 kali? Dan bukankah engkau tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayat 19? Yang tuli dan buta utusanku. Dan engkau adalah yang kupakai untuk menuliskan buku tentang akhir zaman, rahasia akhir zaman yang ditulis oleh Daniel itu. Dan kotamu, kota Soe, kusebut adalah kota Allah. Dan Indonesia kusebut adalah pintu gerbang timur, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Para pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa dimanapun Anda berada mengikuti program ini, supaya Anda tahu di kota Soe, Indonesia, ada seseorang yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus berkata kepada Yustus Kideng, di akhir zaman ini akan banyak orang bertobat, dan dari bangsa-bangsa akan datang ke kota Soe melihat bukumu yang ditulis dengan tanganku. Perhatikan, dengan tanganku, tangan Roh Kudus. Yustus Kideng setiap kali dia menulis buku itu adalah matanya terbuka. Setelah habis menulis buku itu, matanya tertutup lagi. Para pemirsa, perhatikan buku di sini. Ini adalah fotokopi daripada setiap jilitan-jilitannya. Dan Bapak Martin Sekoko ini adalah saksi pertobatannya dan sahabatnya sampai dia mati. Dia juga menyaksikannya, penulisan ini menyaksikannya. Bapak ini juga adalah ketua persekutuan doa yang ada di tempat ini. Dan ini adalah saksi sejarah. Ini namanya Persekutuan Doa Pondok Sukacita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, supaya Anda juga boleh mendoakan program ini, supaya Anda juga boleh membantu program ini, masuknya nubuatan ini, di dalam ada 7 lemari. Bagaimana dipersiapkan selama 20 tahun itu belum bisa dibuka, baru tahun lalu oleh JDTP dibuka. Mari sebentar kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan, dan inilah ruangan di mana almarhum Yustus Kideng mencatatkannya selama 7 tahun. Perhatikan, ini ada beberapa tempat dibuat, tempat ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Ini adalah lemari di mana
buku itu tersimpan dengan rapi. Coba perhatikan para pemirsa, bukunya dengan rapi dibuat. Bagaimana orang buta bisa mempersiapkan ini kalau bukan roh Tuhan. Perhatikan buku-bukunya di dalam ini, perhatikan semuanya. Beginilah setiap 7 lemari. Mohon kameramen diperhatikan juga, disorot dulu setiap lemari yang ke-7 ini. Yang di samping, di belakang juga boleh diambil sebentar. Ya, di samping itu juga ini 7 lemari ada semuanya satu-satu. Ya, pelan-pelan semuanya. Dan ini pekerjaan Tuhan yang sudah tersimpan 20 tahun, baru tahun lalu dibuka lewat JDTP Jaringan Doa Tim Indonesia. Kembali kepada saya, perhatikan disinilah beliau almarhum menulisnya selama 7 tahun. Dan disinilah yang Tuhan Yesus pernah datang dan berdiri di tempat ini, makanya ada materai di sini. Di tempat ini juga lah Tuhan Yesus membawa dia secara roh ke dalam kerajaan surga. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Martin Sekogo di sini dan kameramen Yeta Hiti Wijayanto, bagi umat Tuhan, para pendeta, para penginjil, para majelis, dan siapapun yang mengikuti program televisi Yeta Blessing Center ini, datanglah ke tempat ini menguji, menelitinya, apakah kebenaran, kebohongan, apakah bersumber daripada Tuhan. Anda sendiri yang menentukannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya. Saya percaya bahwa kalian semua diberkati ya, sampai merinding teman-teman sekalian. Dan ini kita penasaran sekali seperti apa ya nubuatan-nubuatan yang dituliskannya itu, ya, berdasarkan tentang nubuatan di zaman Nabi Daniel dan tentu saja di zaman Yohanes ya di Pulau Patmos yang menuliskan kitab Wahyu. Pasti teman-teman sekalian dari situ. Ini berbicara tentang eskatologi. Eskatologi 1, eskatologi 2 ya, dan eskatologi Daniel dan Wahyu ya, teman-teman sekalian. Kita melihat di sana bahwa ada banyak sekali rahasia-rahasia ilahi yang masih belum terjadi terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ada Maranatha pertama dan ada Maranatha kedua. Nah, teman-teman sekalian, dalam kedatangan Yesus Kristus Maranatha pertama itu terjadi yang namanya raptur, pengangkatan gereja. Orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan, dan orang yang hidup yang percaya kepada Yesus Kristus akan diubahkan dalam sekejap mata, lalu menyongsong Tuhan ke angkasa secara bersama-sama. Dan teman-teman, setelah itu terjadi masa yang sukar, yang kami sebut sebagai masa tribulation, ya, masa penyiksaan, masa antikris, teman-teman sekalian. Dan itulah kemungkinan besar, ini masih dugaan saya sementara, hal-hal itulah yang diungkapkan oleh Tuhan melalui saudara kita almarhum Justus yang ada di kota Soe. Nah, teman-teman sekalian, terkait tentang hal itu, tentang tuli, tentang buta yang akan bernubuat, yang akan melakukan kuasa-kuasa mujizat di akhir zaman ini sudah dituliskan di dalam kitab para nabi. Kita melihat dalam Yesaya 29:18 berkata begini. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Yesaya 35 ayat 5 berkata, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 42 ayat 18. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Yesaya 43 ayat 8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Dan teman-teman sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, bahkan juga di Nabi Yoel, teman-teman sekalian, juga menginformasikan bahwa akan dicurahkan rohnya kepada segala makhluk, kepada umat manusia, ya. Yang saya maksudkan adalah kepada umat manusia. Dan di sanalah ada keselamatan, di sanalah ada penglihat-penglihat yang bisa menerangkan tentang datangnya juru selamat di akhir zaman nanti. Nah, teman-teman sekalian, mari kita tetap membaca Alkitab, merenungkannya, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui video ini terbukti bagi kita bahwa orang buta, orang tuli bisa dipakai oleh Tuhan ya untuk menyampaikan pesan-pesan
bahkan juga untuk ya mempermalukan orang-orang yang katanya berhikmat, yang katanya ahli kitab, yang katanya sempurna dan lain-lain. Ya, jadi berdasarkan inilah kita bisa belajar teman-teman sekalian bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan menuju surga. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.